Assalamualaikum anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Eh, Jumpa lagi dengan Pak Khalid secara live di pertemuan kelima ini. Sengaja di pertemuan kelima ini saya memutarkan atau merekam kegiatan ini secara live untuk disimak anak-anak, mempertimbangkan dari ketiga pertemuan yang kemarin. Eh, dari pertemuan pertama, kedua, lalu ketiga, ternyata reviewnya adalah semakin menurun. Saya melihatnya dari absensi Anda semuanya semakin menurun. Jadi ya sebisa mungkin kita akan mencoba hal lain agar Anda tidak mengalami kejenuhan. Gak apa nggih. Semoga nanti nggak lama, semoga maksimal 30 menit cukup. Ini kita akan gunakan untuk review dari eh, ketiga pertemuan tersebut. Yang pertama membahas mengenai etika pergaulan di masa pandemi COVID, nggih, terus lalu di ada kiat sukses dalam eh, mengejar sukses di masa mendatang. Lalu yang ketiga nanti ada eh, perbedaan antara perguruan tinggi umum dengan perguruan tinggi kedinasan. Ketiga hal ini saya rasa perlu direview sekaligus sebagai sarana agar tidak mengalami kejenuhan di antara kita. Kami pun juga di sekolah mengalami kejenuhan itu. Makanya saya berpikir dengan cara ini kita akan mendapatkan inspirasi baru. Minimal kalau tidak mendapatkan wawasan baru, oh akhirnya bertatap muka. Oh ini Pak Khalid. Untuk yang di IPA 8 sudah familiar dengan saya, di kelas 11 dulu kita ketemu. Untuk yang di IPA 7 sama IPA 9 mungkin sudah pernah melihat saya tapi belum pernah ngobrol dengan Pak Khalid. Dan mungkin malah belum berinteraksi secara langsung, ya ini minimal mewakili Anda. Saya di ruangan kumuh di eh, kamar saya, di ruang kerja saya ini. Ya, yang pertama terkait dengan etika pergaulan di era new normal atau di masa pandemik ini ya, anak-anak sekalian. Ini sebenarnya saya tidak begitu memahami lebih detail mengenai ini. Bahkan saya yakin yang lebih paham adalah mungkin keluarga Anda yang punya basic medis dan sebagainya. Hanya sebagai kewajiban bahwa di awal pertemuan itu semua guru, semua lembaga sekolah harus memaparkan ini sebagai bagian dari sebuah misi bersama untuk segera terbebaskan dari COVID pandemi ini. Tentunya saya hanya berpesan jaga kesehatan Anda. Ini yang nomor satu karena COVID ini kan menyerang daya imun kita. Kalau daya imun kita lemah, kita akan mudah sakit dan sakit nanti akan menjadikan kita menjadi penyakit-penyakit lain yang rentan akan mudah masuk dan akan menyebabkan kita menjadi drop. Untuk itu jaga kesehatan yang perlu. Yang kedua, olahraga yang cukup. Tentu dengan olahraga yang cukup nanti kita akan mendapatkan eh, jiwa yang sehat. Karena dengan tenaga kita olahraga yang cukup, nanti kita juga akan senang makan. Itu fase pemahaman saya hanya begitu. Kalau olahraganya cukup, ya kita terus minum air banyak, makannya juga cukup sehingga kita menjadi bersemangat. Juga olahraga itu diharapkan berjemur di matahari tentu tidak banyak orang. Yang ketiga tentunya hindari kerumunan orang. Kalau harus bertemu dengan orang sih tidak masalah 1 sampai 10 orang atau secukupnya. Tetap menjaga hubungan dalam hal ini hubungan jaraknya. Jangan sampai nanti
kita mengabaikan ini, dan yang lebih penting lagi adalah selalu gunakan masker saat di umum, di sedang ngopi mungkin di luaran atau sedang ada kegiatan lain dengan teman-teman, tetap menggunakan masker, dan meskipun sambil berbicara harus tetap maskeran. Karena sebagian kan ada yang maskernya itu saat ngomong dilepas. Padahal itu yang paling berbahaya malah begitu. Karena apa? Kita tidak pernah tahu sebenarnya yang karier yang memiliki yang membawa virus itu siapa. Bisa jadi orang yang ternyata sehat betul, tapi dia bawa virus. Nah, pada saat ngomong ternyata malah dibuka maskernya, itu kan yang malah yang keliru di sana. Jadi jangan sering-sering melepas masker meskipun Yosumu melepasnya lek wayah nggak ada orang, wayah sendirian itu boleh, adalah begitu. Tapi ini hanya ngobrolnya Pak Khalid, hanya menggunakan pendengaran Pak Khalid saat mendapatkan wawasan dari orang lain. Mungkin yang lebih paham dan lebih tahu adalah Anda yang mungkin memiliki keluarga medis dan sebagainya. Cara menghormati orang lain di masa pandemik adalah pastikan bahwa kita menggunakan masker itu namanya menghormati orang lain, kan. Terus kita sementara tidak bersalaman dengan orang-orang yang mungkin eh, lebih amannya tidak perlu salaman semuanya. Cukup menggunakan eh, kode atau isyarat masing-masing, itu sudah mengikhlaskan atau mewakili salaman kita untuk mengucapkan atau menyampaikan saling sehat di antara kita bertemu dengan orang lain. Itu yang pertama, masalah pandemik. Yang kedua, anak-anak, terkait dengan kiat sukses. Kenapa itu harus kita sampaikan begini? Kita udah kelas 12 nih ya. Dimana saya yakin misi pokoknya adalah bagaimana kita sukses secepatnya. Bahasa dalam beberapa orang yang kita temui kadang kita semoga diberikan sukses semudah mungkin. Kenapa begitu? Ya emang begitu. Sebisa mungkin Pak Sondang sukses. Apa maknanya? Dengan kita cepat mendapatkan kesuksesan, kita akan segera bisa mudah berbakti pada orang tua kita. Ingat, orang tua kita. Orang tua kita lah yang pertama kali harus kita muliakan. Orang tua kita lah yang pertama kali harus kita um, bakti. Kenapa? Sebenarnya mereka saat kita memaksa kita sekolah di SMA 1, misalkan loh ya. Apa sih beliau itu harapannya adalah biar segera nyantol dapat kesuksesan di semudah mungkin. Apa sih daya tarik SMA 1? Kenapa? Jaringannya yang luas atau bahkan eh, banyak alumni yang diterima di perguruan tinggi favorit, itu memang itu jalannya. Harapannya dengan begitu nanti orang tua berharap anaknya akan lebih sukses di misalnya. Yang kedua, dengan di sekolah ini harapannya kan orang tua berharap agar kita itu ketularan baik semuanya, ketularan menjadi berkumpul dengan anak-anak cerdas semuanya sehingga kita ikutan cerdas. Coba cek kepada orang tua Anda, pasti falsafahnya begitu tujuan pokoknya. Nah, sehingga saya harus menyampaikan ini, dan ini hasil dari pengamatan selama ini dan mungkin bisa didiskusikan dengan orang tua. Setidaknya ada 3 hal ya nak ya yang yang bisa kita jadikan acuan agar kita segera diberikan kesuksesan semudah mungkin. Yang pertama, sebagaimana di catatan itu, bagaimana agar sukses itu segera kita raih adalah dengan cara kita berusaha semaksimal mungkin berprestasi. Berprestasi itu bahasa awamnya lebih menonjol dibanding yang lain gitu aja. Menonjol bagaimana Pak Khalid? Ya memiliki kelebihan dibanding yang lainnya, di atas rata-rata gitu aja. Mulai dari rapotnya paling bagus atau IP-nya dibilang tinggi paling bagus. Kalau Anda ranking 1 paralel, semua guru kenal nggak SMA 1? Kenal semuanya, iya kan? Atau yang lainnya, ini yang sudah lagi tren adalah kalau beragama Islam hafalan. Semakin banyak hafalan yang dimiliki, ternyata saat ini juga semakin mudah mendapatkan perguruan tinggi. Karena ternyata kampus-kampus favorit sudah memiliki jalur tersebut. Bahasanya jalur tahfidz ya kalau dalam agama Islam. Dan yang lain juga demikian. Apabila kita berprestasi olahraga,
Banyak tuh kakak-kakakmu yang dulu jurusan kuliah di UGM. Prestasinya biasa aja sih, tapi ternyata dia seorang atlet tingkat nasional. Nah, itu ya. Jadi itu juga match dengan falsafah agama. Tuhan itu, Allah dalam agama Islam itu sudah memberikan jaminan di dalam Al-Quran. Siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, atau ilmunya siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, niscaya Allah akan mengangkat derajat manusia ini. Analogi aplikasi dalam keseharian yaitu tadi. Orang yang ilmunya tinggi, orang yang prestasinya bagus, dimudahkan. Kalau Anda ranking satu paralel, kira-kira mudah nggak nembus SNMPTN? Mudah sekali. Kalau Anda IP-nya kumlot di perguruan tinggi, kira-kira bakal nganggur nggak di perguruan tinggi? Coba pertanyaannya. Ada satu dua orang yang bilang nganggur, tapi ternyata secara umum anak-anak yang kumlot di perguruan tinggi pasti ada dua satu diambil oleh kampus tersebut untuk menjadi staf pengajar dengan diberikan beasiswa kuliah untuk mengajar di sana. Logikanya apa? Bagi kampus eman-eman bocah pinter kayak ini kok dilepas, pasti akan diberikan ruang. Yang kedua, dia akan salurkan kepada mitra-mitra kerja yang berhubungan dengan kampus. Misalkan seorang rektor kampus apa itu saat mendapati mahasiswanya yang wisuda kumlot nggak akan dibiarin karena apa? Itu menyangkut kehormatan kampus. Coba, ini udah dapat anugerah anak ini kumlot kampus UI Jakarta. Apa iya nanti forum rektornya akan sivitas kampus itu akan membiarkan si anak ini yang sudah kumlot? Pasti akan diarahkan. Kenapa? Itu cermin bahwa alumni saya itu akan diterima di mana-mana. Sehingga pada saat kita pinter nak, kita juara umum, lembaga yang sudah mendidiknya selama bertahun-tahun pasti akan memperjuangkan ini mendapatkan posisi. Orang-orang besar di negeri ini sebenarnya dari kampus mana mereka dapatnya? Profesor Budiono, Bu Sri Mulyani Indrawati, Pak Anies Baswedan, itu kan orang-orang besar semuanya dari kampus. Coba cek profil mereka masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang berpotensi yang memiliki prestasi unggul di kampusnya masing-masing. Jadi kalau ada satu dua orang yang bilang, hei sukses itu belum tentu loh orang yang pinter di masa sekolahnya dulu nanti jadi orang sukses. Itu pembodohan. Karena apa? Itu jaminan Tuhan jelas. Orang yang pinter akan dimudahkan masa depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini solusi dari yang pertama tadi. Solusi karena tidak semua orang itu dapat anugerah pinter anak-anak. Gitu betul. Kadang kita itu udah belajar sekuat tenaga, maksimal banget. Tapi saya kalah harus bangku sebelah kita. Gitu betul. Nah, ternyata Tuhan punya cara lain untuk memberikan solusi dari orang ini. Maaf anak, ayamnya masuk kamar. Kita teruskan. Tuhan itu memiliki solusi bagi orang-orang yang memang oleh Tuhan mungkin tidak dibagi kemampuan akal yang peaknya di atas rata-rata. Yaitu apa? Dengan janjinya adalah dengan membangun silaturahim. Bahasanya agama adalah siapa yang membangun silaturahmi, siapa yang mempererat persaudaraan akan dimudahkan masa depannya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Jelas itu. Itu janji Tuhan dan semua agama pasti ada itu. Realnya di lapangan bagaimana? Analoginya begini. Orang-orang yang memiliki konco keh, kira-kira lebih mudah hidupnya atau lebih sulit hidupnya? Lebih mudah, ya kan? Nah, sehingga perlu kita memupuk jiwa kita untuk supel, untuk bagaimana membuka diri dengan orang lain. Saat rasa malu kita untuk berinteraksi dengan orang lain, ego kita yang kadang aku lah gak disopo sih gak nyopo, itu dihilangkan. Mulai sekarang ngalai dulu, say hello kepada teman dulu. Hey teman,
Apa tujuannya? Bangun citra positif Anda kepada orang lain sehingga agar orang lain nanti akhirnya mendapatkan kesan kita positif. Dengan begitu nanti, dengan membangun jaringan yang bagus dengan orang lain, dimungkinkan atau lebih banyak kita akan mendapatkan kemudahan dari orang lain tersebut. Contoh, banyak teman, semakin banyak teman akan semakin memberikan kemudahan masa depan kita. Analogi yang lain, pada saat kita sama-sama kuliah nih dengan kakak tingkat, dengan adik tingkat, itu kita hubungannya baik, bahkan satu kegiatan UKM, unit kegiatan mahasiswa, oh sesama, kalau di kampus rohis itu apa ya? Semacam itulah, atau sama futsal, sama basket dan sebagainya, atau sama klub lainnya. Nanti pada saat salah seorang lebih dulu sukses, bekerja di salah satu perusahaan tertentu, menjadi seorang karyawan biasa aja lah, nggak usah menjadi manajer. Terus ada formasi kosong. Kira-kira sing arep diomongi kira-kira konco sing kenal dhisik mau apa orang lain? Konco dhisik kan? Gak mungkin orang lain. Terus ternyata bosnya, pengalaman sendiri nih, pada saat ada tes karyawan, eh, yang lolos tinggal 3 orang nih. Padahal dia cuma butuh 1 orang. 3 orang ini akhirnya diteliti kira-kira yang ini yang diambil yang mana? Jadi yang akan kenal dengan keluarga atau yang dikenali. Apa tujuannya? Kalau sudah mengenal nanti akan ada rasa kepercayaannya akan muncul. Oh, bocah kae koncoku kae. Nah, urung dikenal kan meraba-raba. Disitulah pentingnya kita membangun silaturahim atau kenal dengan orang lain. Sehingga musuh satu itu terlalu banyak, kawan 1000 kurang. Semakin banyak teman semakin bagus. Berlatih mulai supel pada orang lain, tumbuhkan citra positif dari orang lain. Yang ketiga adalah dengan berbakti pada orang tua atau membangun hubungan baik dengan orang tua. Orang tua tidak hanya orang tua kita sendiri, tapi kadang bapak, ibu, guru, dan lain sebagainya. Karena jelas dalam falsafah agama, ridhollahi waridul walidain. Nanti detailnya dengan para bapak, ibu, guru PAI ya. Bahwa ridho Tuhan itu akan tergantung ridho orang tua. Pernah ada nih kakak kelasmu, dia dulu ngambil teknik sipil UI, cewek. Dia rankingnya 4 paralel IPA. Analisanya sekolah dia pasti lolos. Ternyata senam-PTN nggak lolos. Usut punya usut. Ini kan Pak Khalid akhirnya kan seperti itu kan, akhirnya harus menganalisis. Akhirnya diketahuan ternyata saya ketemu ternyata wali muridnya adalah gurunya Pak Khalid dulu waktu di SMA. Saya tanya sama bu guru ini, Bun, itu si Putro gak lolos loh kemarin itu, pripun? Pangapunten nggih saya tidak bisa bantu kan begitu saya bilang. Beliaunya cuma senyum-senyum sama saya. Ora apa-apa Mas Khalid, trah kuwi aku iki ra sir. Nah, coba nah. Bahasanya trah aku ki gak sir. Coba ini. Hati-hati loh ya dengan orang tua Anda. Kok beliau bilang gak sir? Allah mendengar, malaikat mendengar, sampai ke Allah ternyata memang gak lolos. Hati-hati. Pak Khalid tidak sedang menakut-nakuti Anda, tapi betapa pentingnya mengkomunikasikan rencana studi lanjut kita kepada orang tua. Pastikan beliau ridho dan setuju, bahkan mendukung. Di samping mereka yang bandari, yang masih beasiswa kan mereka tuh, orang tua kita masing-masing kan. Mereka nanti juga ternyata oleh Tuhan dikirimi sebuah wahyu, diberikan sebuah kehormatan untuk menyetujui atau enggak menyetujui usaha kita tadi. Makanya penting libatkan orang tua dalam mengambil keputusan. Ada loh adalah salah satu pengusaha real estate seingat saya, atau yang lainnya itu, dalam salah satu catatan dia itu, setiap dia mau melakukan deal bisnis dengan mitranya, pasti akan nelpon orang tuanya. Halo ma, halo bun, gimana, setuju? Deal? Deal, ambil. Jadi betapa suatu kali kadang kemauan orang tua itu, ini yang harus kita khawatir di hati kita anak-anak. Sesuatu yang kita anggap baik menurut kita, belum tentu menjamin kesuksesan kita di masa mendatang. Karena apa?
Bisa jadi orang tua kita di situ nggak ridho. Sebaliknya, sesuatu yang dipaksakan oleh orang tua kita, yang kita nggak suka, bisa jadi disitulah pintu kesuksesan kita di masa mendatang. Oke, gitu ya. Jadi pastikan selalu berbakti pada orang tua dan pastikan mereka juga kalau masih belum match cita-citanya, pastikan beliau memahami maksud kita bagaimana, komunikasi yang bagus sehingga beliau mengikhlaskan dan setuju akhirnya. Lah, idealnya lek tiga-tiga cekel kan bagus loh, Nak. Orang tua setuju dan sangat mendukung, koncone wokeh, kita komunikatifnya bagus, supel, terus prestasi kita bagus. Yo, insya Allah dunia akhirat kecekel tangan. Iya kan? Nah, nek enggak iso ya dua, mungkin yang dua, mungkin ya koncone oke, bakti pada orang tua. Kalau enggak ya mungkin pinter ya terus koncone ya oke, terus karo orang tua ya bisa bisa mungkin ya taat. Karena ya sebenarnya yang paling yang dalam bahasa agama yang paling bagus itu yang ketiga tadi. Juga bisa diaplikasikan begini misalkan kita nggak pinter-pinter amat, misalkan lo ya, kita nggak pinter-pinter amat, kita juga sok kadang jaim, apa itu? Jaga imit, gitu. Kadang kita lek ora ditekoni kanca gak gelem ngomong. Mergo apa ya pembawaan, karena mungkin pembiasaan ke urung biasa supel, urung bisa wah ya ini kadang belum biasa. Ya yang ketiga tadi akhirnya, Bun, ya nanti saya kuliah di mana? Kamu misalkan blank loh ya. Jadi aku ki pengen nggone teknik, tapi terus gimana ya? Terus ternyata orang tua, sik Dek, aku tak nelpon Pak Lek di Sorong misalkan. Ternyata Pak Alip punya kan kerja di Freeport misalkan. Nanti 3-4 tahun mendatang ternyata butuh tenaga sarjana ekonomi. Ya sudah, Pak Alip akan ngomongi ayahmu, anu poh, engko kon kuliah nang ekonomi ae, engko tak bantu menyalurkan. Sampaikah pada orang tua ngomong, "Nduk, misalnya ambil jurusan ekonomi ya opo?" Loh, tapi aku anak IPA loh ya. Ya ora apa-apa, nanti ikut tesan juga bisa. Dia kuliah juga nyaman mengikuti perintah orang tua, belajar menyenangi, menyenangi jurusan ini. Toh akhirnya nanti kan sudah saat bekerja akan disalurkan oleh orang tua dan mendapatkan eh, kepastian dalam dunia kerja. Karena kalau mau jujur, sebenarnya kan bagi sekhayala umum orang tua itu akan memilih cari eh, iso anak ini nanti selesai kuliah kan juga langsung dapat pekerjaan. Lah ini nyambung dengan materi ketiga yang kita bahas. Jadi itu ya, tiga pintu sukses itu saya pegang semuanya. Oke. Nanti biar akan dimudahkan oleh Tuhan secepat mungkin suksesnya. Oke. Sekarang udah menit kedua tiga, sekarang kita lanjutkan materi ketiga ya anak-anak. Perbedaan perguruan tinggi umum dengan perguruan kedinasan. Di ulasannya sudah yang saya kirim, kemarin sudah ada di situ. Ada beberapa yang tidak bisa buka ya. Mungkin aplikasinya buat nggak ada di Androidnya. Juga sudah saya kasih linknya untuk buka di langsung di alamat sumber salah satu sumber penulisan Pak Khalid kemarin dari salah satu dari Kompasiana itu, insya Allah tidak jauh beda, ada tambah sedikit dari saya mungkin aja. Nah, saya membahas yang ketiga ini terkait dengan perbedaan perguruan tinggi umum dan kedinasan itu begini anak-anak. Saya mencoba untuk memahami visi orang tua dan Anda juga dimatchkan dengan karakteristik Anda masing-masing. Yang pertama, orang tua itu pasti akan berharap bahwa anaknya nanti sukses. Karena beliau-beliau sudah diikat oleh sebuah doktrin bahwa anakku harus lebih sukses dari saya. Gitu betul. Coba tanya mama sama ayahmu. Ya kan? Nah, sehingga menjadi penting bagi beliau-beliau untuk memastikan bahwa anaknya harus sukses. Kuliahnya juga harus sukses dan segera dapat pekerjaan. Mendah begitu malunya orang tua pada saat anaknya kuliah di kampus favorit, wis biayane akeh, adoh kok ngomah, dilalah mulih itu gak segera dapat pekerjaan. Sakit nggak di sini? Di sini sakit enggak? Malu. Tanya sama ayah sama mamamu. Makanya mereka pasti akan berharap.
ikut akan berusaha sebisa mungkin melibatkan diri obsesi beliau untuk seolah-olah nyetir kuliah kita di masa mendatang atau rencana kuliah kita di masa mendatang. Sehingga wajar akhirnya sebagian orang tua kadang maksa awakmu ning kedinasan wae le, dengan sekolah kedinasan nanti kamu akan diberikan wis pekerjaannya jelas. Kowe karek sekolah tok paling 3-4 tahun selesai. Apalagi kalau di PKN STAN itu. Bahkan cuma setahun aja sudah lulus dan nanti dengan setahun nanti udah dapat job ada di bea cukai, di kantor imigrasi dan sebagainya. Banggakan orang tua. Nah, tetapi kadang obsesi itu tidak seindah dengan yang akan sing lakoni. Misalkan ternyata Anda tidak suka menjadi pekerja seperti itu. Jadi pegawai STAN, pegawai perpajakan misalkan, atau di pegawai keimigrasian. Karena tetangga Pak Kule itu ada seperti itu. Udah lolos ini, lolos sekolah di Jakarta di sekolah kedinasan. Jarak 1 semester dia pulang. Kenapa? Dia merasa nggak cocok dengan konsep sekolah, konsep pendidikan yang ada di sana, sehingga dia berani untuk pamit sama orang tua untuk tidak meneruskan ini. Ya orang tuanya tangisan. Orang tuanya sudah 3 hari nggak makan. Mergo apa nelongso karep iki anake ben penak kuliah ning kono bakno ora gelem terusne mergo apa? Padahal jaminan pekerjaannya jelas. Maka dari itu penting untuk kita match-kan dengan orang tua. Kepentingannya anak, hobinya atau obsesi anak dengan orang tua. Nah, setelah Anda membaca perbedaan perguruan tinggi umum dengan perguruan tinggi kedinasan tadi, Anda setidaknya mendapat gambaran bahwa satu, kuliah di perguruan tinggi umum itu tentu beda dengan kuliah di perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan selalu akan menjalankan fungsi disiplin. Disiplin nomor 1 dalam kedinasan. Orang mau makan aja harus doa bersama, harus bersama. Iya enggak? Masih berseragam. Meskipun ada beberapa yang masih ada kegiatan unit kegiatan kampus itu, unit kegiatan mahasiswa ada di kampus kedinasan, tapi tetap terbatas. Karena apa? Di perguruan tinggi kedinasan itu semua mahasiswa akan diplot untuk belajar hal teknis terkait dengan pekerjaan yang akan dia jalani 3 tahun mendatang, 1 tahun mendatang, atau bahkan 4 tahun mendatang sesuai dengan stratanya masing-masing. Jadi tidak banyak mengulas mengenai maaf kepemimpinan, membangun diri, eh, banyak hal terkait dengan ilmu kedewasaan, ilmu berkomunikasi dengan orang lain, atau ilmu eh, membaca peluang. Di perguruan tinggi umum, Anda akan dapat banyak. Bahkan seolah-olah di perguruan tinggi umum itu mahasiswa harus menjadi aktivis. Entah itu aktivis politik, aktivis bisnis, aktivis keormasan, sosial, dan sebagainya itu dibangun. Dan itu mendapatkan porsi yang besar di kampus. Di SMA, di SMK, bahkan di perguruan tinggi itu ada namanya wakil kepala sekolah bidang kemahasiswaan atau kesiswaan. Apa sih? Mereka ditugasi untuk bagaimana membangun kemandirian siswa dan mahasiswa, bagaimana menjadi orang yang besar nanti di masa mendatang. Meskipun di kampus kedinasan juga ada, tetapi porsinya adalah bukan untuk itu. Porsinya adalah bagaimana membangun manusia yang sedang kuliah ini menjadi aparat yang taat pada aturan, pada taat aturan negara. Sedangkan kalau di kampus umum bukan taat pada aturan negara, tapi bagaimana melatih atau merespon bagaimana membuat aturan sehingga orang itu tertib. Beda lagi loh ya. Jadi kalau di perguruan tinggi kedinasan itu melatih orang menjadi aparat, menjadi pelaksana aturan itu. Tapi kalau di perguruan tinggi umum melatih manusia menjadi berjiwa besar untuk bagaimana mencetuskan sebuah ide, menyusun perundang-undangannya, menyusun aturannya. Gitu. Jadi di perguruan tinggi umum akan kesimpulan Pak Khalid secara pribadi, perguruan tinggi umum itu akan mencetak orang menjadi calon pemimpin. Oke.
perguruan tinggi kedinasan akan mencetak orang menjadi calon orang yang dipimpin, siap menjalankan tugas dari para pemimpin. Oke, gitu ya. Sehingga pada saat kita sudah memutuskan diri, oke, saya mau kuliah di kampus kedinasan. Ya udah klik. Obsesi Anda menjadi pemimpin itu ditunda. Anda kuliah menjadi calon pegawai, bekerja secara taat aturan, taat atasan, dan menjalankan fungsi birokrasi dengan tertib dan lancar. Obsesi menjadi pemimpin ditunda mendatangkan apa? Di sekolah kedinasan itu nanti ada syarat, jenjangnya jelas. Jadi kepala bidang atau kepala seksi nanti akan mengonteni 3, 4, 5 tahun mendatang. Nggak bisa lulus dari kuliah langsung menjadi, itu nggak bisa. Apalagi menjadi dirjen, apalagi menjadi menteri, belum bisa semudah itu. Di Indonesia ini ada salah satu contoh ya yang saya berikan gambaran. Nggak apa-apa kita sebut namanya. Ada Pak Hadi Purnomo, ya salah satu menteri saat ini masih menjabat atau enggak, nah ya. Itu beliau seorang karir ya, seorang pegawai karir ya, seorang birokrat murni. Seingat saya karir terakhir beliau menjadi seorang menteri dan sebelumnya dirjen pajak ya, gitu. Umurnya berapa beliau? Sekitar 50-an ke atas atau 60-an ya. Terus ada lagi namanya saat itu orang-orang muda lah. Ada Pak Nadiem Makarim, sebelumnya ada Pak Anies Baswedan, dan beberapa orang muda lainnya. Lihat perbedaannya. Maaf, Pak Khalid tidak dalam bicara kapasitas politik enggak, tapi hanya membandingkan profilnya aja. Pak Hadi Purnomo dan kawan-kawan yang para senior itu adalah berangkatnya dari birokrat, seorang pegawai. Orang-orang muda yang di puncak kekuasaan sekarang adalah berangkat dari orang umum yang non pegawai, berkarir. Sehingga dari situ kan kita bisa membaca bahwa ternyata orang yang sukses itu pilihan istilahnya. Sukses itu pilihan. Menjadi pemimpin itu simbol sukses. Konon begitu, sebagian orang berpendapat begitu. Sehingga akhirnya apa? Kalau kita mengobsesikan bahwa sukses itu adalah jadi pemimpin, berarti yang lebih cepat sukses siapa? Gitu aja. Bukan berarti saya menganggap yang sukses lebih cepat itu lebih jelek, bukan. Tapi ini kembali kepada pilihan hidup. Ada seorang yang pengen, saya tak nom dan segera bisnis. Begitu saya di masa muda udah kaya, saya akan macung menjadi seorang calon anggota legislatif. Saya nanti menjadi anggota legislatif jarak berapa kali periode, saya akan menjadi seorang wali kota, menjadi bupati. Bupati kita juga backgroundnya pengusaha kan. Dan mereka juga diberikan peluang bagaimana memberikan sebuah menganalisa sosial, menganalisa masyarakat, lalu berdiskusi dengan para anggota DPR, bagaimana menciptakan undang-undang, bagaimana menyatukan peraturan daerah. Ini yang sekarang dijalankan oleh kampus umum, perguruan tinggi umum. Sehingga di dalam perguruan tinggi umum adalah kebebasan berpikir itu nomor 1. Di perguruan tinggi kedinasan, kebebasan berpikir itu nomor sekian. Karena yang pertama adalah taat aturan, bagaimana kebebasan berpikir boleh tapi dibatasi oleh ruang dan waktu, ruang aturan dan ruang dan waktu posisi jabatan. Pada saat nanti diberikan kesempatan untuk menjadi pemikir tertentu. Kalau di perguruan tinggi umum nanti jadi pengusaha juga akan berpikir bebas, meskipun nanti tetap akan berpikir peluang aturan dan sebagainya juga. Jadi guru juga akan berpikir luas dan bebas. Karena apa? Tugasnya adalah memotivasi siswa dan mahasiswa yang ada di situ untuk semakin berpikir besar. Sehingga disitulah akhirnya muncul perbedaan yang sangat keras antara perguruan tinggi kedinasan dengan perguruan tinggi umum. Yang kedua kelemahannya, di dalam perguruan tinggi umum
kelemahannya memang tidak menjanjikan pekerjaan anak-anak. Ada nggak perguruan tinggi yang, oh nanti kalau kuliah di kampus sini akan mendapatkan pekerjaan ini? Nggak ada. Tapi kalau di perguruan tinggi kedinasan yang memang ada program ikatan dinasnya, pasti nanti akan memberikan jaminan pekerjaan. Banyak kan perguruan tinggi kedinasan yang memiliki ikatan dinas itu ada PKN STAN, gitu, STIS, STTD, lalu eh, sekolah tinggi BMKG itu apa namanya? Nah, banyak. Ada Poltekin juga ada. Intinya adalah beberapa perguruan tinggi kedinasan itu memang memberikan plotting. Jadi pada saat kita tes masuk di perguruan tinggi kedinasan itu nanti jelas kita sudah dianggap sebagai calon pegawai. Seolah-olah begitu. Sehingga pada saat wisuda selesai ya kita akan penempatan aja, tinggal penempatan. Nah, maka dari itu mulai dipikirkan mulai sekarang. Jadi nanti pastikan sepakat dengan orang tua. Apakah nanti akan membangun diri menjadi pribadi mandiri yang berpikir bebas sehingga nanti menjadi obsesi menjadi orang besar, menjadi pengusaha, menjadi wira swastawan, menjadi seorang guru, menjadi dosen dan sebagainya, atau menjadi seorang dokter. Intinya adalah memiliki di perguruan tinggi umum kan sebenarnya banyak banyak profesi atau banyak arah yang nanti akan dicapai di masa mendatang. Tapi di perguruan tinggi kan jelas fokus pada satu bidang tertentu, satu hal menjadi seorang birokrat. Itu yang harus Anda bismillah di hati masing-masing dan dipahamkan di hati masing-masing. Ya anak-anak, kita terbatasi oleh waktu sudah 37 menit. Semoga ini menambah pemahaman kita bersama. Paling tidak mengobati rasa penasaran gimana sih ngobrol dengan Pak Khalid begitu. Dan salam untuk kedua orang tua Anda karena pesan saya cuma gini. Sekolah di sini Anda tinggal 6 bulan, paling nggak ada. Dan Anda dikejar oleh tenggat waktu memutuskan rencana studi yang akan datang. Pastikan Anda cukup di momen masa PMB yang PMDK atau seleksi apa si pendaftaran ke perguruan tinggi sekali aja, enggak usah 2 kali karena 2 kali juga capek. Karena maksud saya 2 kali begini, di musim tahun 2021 nanti Anda kan proses pendaftaran ke perguruan tinggi. Ya udah cukup itu aja, Anda sudah puas dengan pilihan itu, orang tua juga ridho dan mulai belajar start untuk menikmati kuliah di perguruan tinggi dan nanti segera sukses di semudah mungkin. Meskipun juga ada, akhirnya harus di 2021 belum berhasil, akhirnya mencoba lagi tahun 2022. Berarti Anda kehilangan 1 tahun untuk proses itu. Nah, momen inilah di rumah ini untuk Anda mulai diskusi dengan orang tua, dimatangkan dengan orang tua, apa sih sebenarnya harapan beliau-beliau terhadap kita, lalu bagaimana dengan kita sendiri, eh, karena mengukir masa depan itu tentu akan membutuhkan pemikiran yang tidak pendek, sehingga nanti diperlukan sebuah keterbukaan antara keduanya, antara bapak dan ibu sama Anda semua. Dan Pak Khalid akan senantiasa selalu mendampingi Anda. Sewaktu-waktu Anda WA nggak apa-apa. Tapi kalau memang terkait dengan data analisis nilai nilai kakak alumni nanti ketemu aja di BK. Setiap hari Pak Khalid masuk sekitar jam 9 sampai jam 12 saya ada. Eh, eh, Paling nggak janjian dulu lah WA dengan Pak Khalid, nanti kita akan bisa diskusi di kelas di ruang BK untuk membahas itu. Tapi kalau nanti ketemu di ruang BK selama masa pandemi ini belum dicabut, belum zona hijau, ya nanti dibatasi mungkin 3 orang saja atau 4 orang saja, nanti bergantian di hari lainnya. Nanti jadi dulu dengan saya ya. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kelima ini, dan jangan lupa Anda isi evaluasi kegiatan BK. Anda rasakan dari pertemuan ke-1 sampai terakhir nanti akan sama bahasanya. Kenapa? BK itu memang tidak akan membahas mengenai ulangan seperti guru mapel yang lain, tapi hanya paham tidak dengan kegiatan ini gitu aja. Oke, terima kasih. Salam
berlibur di rumah dengan belajar, gitu ya. Salam untuk orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.